Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya, Pak Dedi. Ia dikenal sebagai sosok sederhana yang selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Dalam kesehariannya, Pak Dedi selalu mengenakan pakaian tradisional khas daerahnya. Berjalan kaki menyusuri desa untuk melihat langsung kehidupan warganya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka datang ke kantor desa dengan wajah cemas. Raka adalah mahasiswa semester akhir yang hampir tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena keluarganya mengalami kesulitan keuangan. Ia sebelumnya pernah memprotes kebijakan Pak Dedi, menganggap beberapa keputusan tidak sesuai dengan aspirasinya. Namun, kini ia terdesak dan dengan berat hati memohon bantuan. Pak Dedi menyambut Raka dengan senyuman. Ia mendengarkan cerita Raka dengan seksama tanpa menyinggung peristiwa protes itu. Setelah itu, Pak Dedi berkata, pendidikan adalah investasi terbesar dalam hidup. Saya akan membantumu. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena saya percaya kamu akan membawa perubahan yang baik bagi desa ini suatu saat nanti. Keesokan harinya, Pak Dedi langsung melunasi sisa biaya kuliah Raka. Raka terkejut karena ia tidak mengira permintaannya akan direspons secepat itu. Dengan rasa haru, Raka bertanya, "Pak, kenapa Bapak mau membantu saya? Padahal saya pernah menentang kebijakan Bapak." Pak Dedi tersenyum, "Raka, perbedaan pendapat itu wajar. Tapi saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Saya tidak membantu karena kamu sempurna, tapi karena saya tahu kamu memiliki potensi besar. Tugas saya adalah memastikan potensimu itu tidak terhambat." Sejak saat itu, Raka belajar dengan giat. Ia lulus dengan nilai terbaik dan menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di desanya. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke desa sebagai seorang guru yang berdedikasi, memberikan ilmu dan semangat kepada generasi berikutnya. Ketika ditanya apa yang membuatnya kembali, Raka selalu berkata, "Karena seorang pemimpin pernah percaya pada saya di saat saya ragu pada diri sendiri. Kebaikan itu tidak pernah hilang, ia hanya terus berputar, mencari tempat untuk ditanamkan lagi." Pak Dedi tetap menjalani hidupnya dengan sederhana, tanpa menyadari bahwa ketulusannya telah menciptakan gelombang perubahan besar bagi rakyatnya. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga pahlawan tanpa tanda jasa. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, Raka tidak lupa akan akar kehidupannya di desa kecil tempat ia tumbuh. Ia selalu ingat pesan Pak Dedi bahwa pendidikan adalah investasi terbesar dalam hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk komunitasnya. Dengan semangat itu, ia memutuskan untuk kembali ke desanya, meskipun banyak tawaran pekerjaan di kota besar. Raka mulai bekerja sebagai guru di sekolah menengah satu-satunya di desanya. Dengan penuh dedikasi, ia mengajarkan anak-anak desa bukan hanya tentang pelajaran akademik, tetapi juga tentang pentingnya bermimpi besar dan berjuang keras untuk meraihnya. Raka sering mengadakan kelas tambahan gratis di luar jam sekolah. Ia juga membentuk kelompok belajar yang mengajarkan keterampilan praktis seperti teknologi sederhana, bahasa Inggris, dan wirausaha kecil. Ia ingin anak-anak di desanya memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak di kota besar. Selain menjadi guru, Raka mulai aktif di kegiatan masyarakat. Ia mendirikan sebuah perpustakaan kecil yang diisi dengan buku-buku yang ia dapatkan dari donasi teman-temannya di kota. Perpustakaan itu menjadi tempat belajar dan inspirasi baru bagi warga desa, baik anak-anak maupun orang dewasa. Melihat potensi ekonomi desanya, Raka juga membantu para petani memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan hasil panen. Ia bekerja sama dengan universitas tempat ia belajar untuk membawa pelatihan pertanian ke desanya. Perlahan, ekonomi desa mulai tumbuh, dan kehidupan warganya membaik. Suatu hari, saat Raka mengadakan acara motivasi untuk anak-anak sekolah,
Pak Dedi hadir sebagai tamu kehormatan. Saat memberikan pidato, Raka berkata, "Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya karena usaha saya sendiri, tetapi juga karena ada seseorang yang percaya pada saya ketika saya hampir menyerah. Pak Dedi, kebaikan Bapak telah mengubah hidup saya, dan sekarang giliran saya untuk melanjutkan kebaikan itu kepada orang lain." Pak Dedi terharu mendengar ucapan Raka. Ia melihat bahwa keputusannya membantu Raka dulu telah membawa dampak besar tidak hanya pada kehidupan Raka, tetapi juga pada seluruh desa. Berita tentang kerja keras dan dedikasi Raka menyebar luas. Banyak anak muda desa mulai terinspirasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Raka menjadi contoh nyata bahwa mimpi besar bisa tercapai, asalkan ada kerja keras, keberanian, dan sedikit bantuan dari mereka yang peduli. Di akhir cerita, Raka bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang pemimpin baru bagi desanya, melanjutkan perjuangan yang pernah dimulai oleh Pak Dedi. Ia menjadi simbol harapan bahwa siapapun, tanpa memandang latar belakang, memiliki potensi untuk mengubah dunia, asalkan ada orang yang percaya pada mereka di saat yang paling sulit. Pesan moral dalam cerita ini adalah, kebaikan yang tulus tidak hanya mengubah satu kehidupan, tetapi juga bisa menginspirasi dan membawa perubahan besar bagi banyak orang. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat untuk memberikan inspirasi dan menyampaikan pesan moral tentang pentingnya ketulusan, kepercayaan, dan dedikasi dalam kehidupan. Tokoh, nama, tempat, dan kejadian yang disebutkan adalah hasil imajinasi penulis dan tidak terhubung secara langsung dengan individu atau peristiwa nyata. Jika ada kesamaan dengan kejadian atau tokoh di dunia nyata, itu sepenuhnya kebetulan dan tidak disengaja. Cerita ini dimaksudkan sebagai sarana motivasi dan pembelajaran, bukan sebagai dokumentasi fakta.